Salam, salam sehat dan salam damai sejahtera untuk kita seluruh pendengar Sabda pagi hari ini, dimanapun kita berada. Tentunya pengharapan kita tetap dalam keadaan semangat dan sukacita untuk menjalani seluruh aktivitas kita pada hari ini. Oleh karena itu, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 40, Ajaib Benar Anugerah. Ajaib benar anugerah, pembaru hidupku. Ku hilang buta bercelah, olehnya aku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur beklamku telah lepas, berkat anugerah. Dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya, tetap selamanya. Kita bersatu di dalam doa. Di pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang bersyukur, menyembah Tuhan berkat kasih dan kemurahan-Mu yang tetap masih kami rasakan hingga saat ini. Oleh karena itu Bapa, kami sangat merindukan untuk mendengar sebagian dari sabda-Mu Bapa. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang menuntun kami untuk boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami pribadi lepas pribadi. Berfirman Tuhan, karena kami seluruhnya anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang menjadi sabda pagi kita hari ini terambil dari Mazmur 139 ayat 14. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Apa yang Anda lihat saat bercermin? Selain orang bercermin untuk melihat penampilan diri atau berdandan sebelum keluar rumah, ternyata ada banyak orang yang akan langsung melihat segala kekurangan mereka. Ada seorang teman yang selalu menghindari cermin, yang ia rasa seolah-olah menunjukkan kekurangannya secara fisik. Ironisnya, iklan di televisi pun seringkali secara sadar atau tidak dengan tega mengekspos hal-hal seperti ini.
Ambil contoh sebuah iklan pelangsing yang pernah ada menunjukkan seorang wanita sibuk menyilang-nyilang bagian tubuhnya yang dianggap masih kurang ideal dengan spidol. Betapa mudahnya kita terpancing untuk melihat kekurangan-kekurangan atas diri kita. Sebaliknya sulit sekali melihat sisi kelebihan yang sebenarnya ada pada diri kita, seperti halnya pada setiap orang. Wajah kurang cantik bagi wanita atau tampan bagi pria. Tubuh kurang langsing, kurang tinggi, kurang berotot, hidung kurang mancung, kulit kurang putih, dan sebagainya. Semua itu akan sangat mudah menjadi titik fokus kita ketika bercermin ketimbang memperhatikan dengan seksama betapa luar biasanya Tuhan dalam menciptakan kita dan bersyukur akan semua anugerahnya itu. Apa yang sedang Daud lakukan ketika ia menulis bagian Mazmur pada ayat bacaan hari ini? Apakah ia sedang bercermin atau sedang merenung saja? Entahlah, tapi yang pasti ia sampai pada sebuah kesimpulan. Dalam Mazmur 139 ayat 14, "Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Daud mengetahui dengan pasti bahwa dirinya bukanlah sebuah hasil kebetulan saja atau diciptakan asal-asalan tanpa makna. Daud tahu bahwa ia ada untuk suatu tujuan, dan jiwanya menyadari bahwa Tuhan telah menyiapkan segalanya dengan cara yang dahsyat dan ajaib. Dia tahu pasti dirinya adalah hasil mahakarya Tuhan yang begitu indah. Daud tidak berbicara mengenai ketampanan atau kesempurnaan secara fisik, tapi ia melihat dirinya sebagai sebuah kesatuan yang utuh, dan ia pun mengucapkan rasa syukurnya secara penuh kepada Tuhan atas anugerah yang ia terima tersebut. Di dalam keindahan Mazmur 139 ayat 14 ini, tidakkah rasa sangat melegakan jika kita bisa menyadari bahwa kita bukanlah hasil dari sebuah kesalahan. Kita bukanlah diciptakan seadanya dengan setengah hati, tapi Tuhan justru mencurahkan segala yang terindah dalam menciptakan kita. Bak seniman agung, Dia menciptakan manusia secara sangat istimewa. Tidak seperti ciptaan lainnya. Kita diciptakan dengan gambar dan rupa Allah sendiri. Kita mendapatkan napas hidup langsung dari hembusan Allah, tetap berada dalam telapak tangan dan ruang matanya. Dan sungguh semuanya itu memang benar-benar dahsyat dan ajaib. Bagi Daud, sulit rasanya untuk bisa memahami jalan pikiran Tuhan ketika Dia membentuk buah pinggang dan menenun kita sejak dalam kandungan. Ia pun berseru, "Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya." Apa yang Tuhan pikirkan ketika Dia menciptakan kita secara istimewa dan menjanjikan begitu banyak hal yang indah, penuh berkat bagi kita. Apapun alasan Tuhan, bisa jadi sulit untuk bisa kita pahami. Tetapi setidaknya maukah kita menyadari betul bahwa kita diciptakan secara khusus sebagai ciptaan yang teristimewa dan berhenti hanya memandang kekurangan-kekurangan kita. Maukah kita untuk fokus kepada apa kelebihan yang Tuhan tanamkan kepada kita sejak semula Dia menciptakan kita dan bersyukur untuk itu. Jika kita menyadari hal ini dengan baik, kita akan mampu menyadari kebaikan Tuhan dalam diri kita. Dan di saat itulah kita baru bisa menggali setiap potensi-potensi yang ada untuk kemudian dipergunakan dalam segala hal yang memuliakan Allah. Daud mampu melihat segala yang indah dalam dirinya, sebagaimana ia diciptakan Tuhan. Ia menggambarkannya sebagai suatu yang dahsyat dan ajaib. Itu Daud. Bagaimana dengan kita memandang diri kita sendiri? Yang pasti Tuhan sangat menganggap kita begitu istimewa. Begitu istimewanya sehingga keselamatan pun Dia berikan kepada kita atas dasar kedahsyatan kasih-Nya lewat Kristus. Oleh karena itu, marilah kita merubah cara pandang kita terhadap diri sendiri. Mengertilah bahwa siapapun Anda adalah ciptaan yang istimewa, indah, mulia, dan berharga. Kita adalah karya orisinil Tuhan,
betapa begitu luar biasanya kasih-Nya kepada kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk setiap karya ciptaan Tuhan yang begitu indah Tuhan berikan kepada kami. Khususnya di dalam Tuhan menciptakan kami sungguh begitu istimewa Bapa. Oleh karena itu Bapa, di dalam setiap yang Tuhan berikan di dalam diri kami, sesungguhnya patut kami bersyukur Bapa untuk setiap yang Tuhan berikan bagi kami. Oleh karena itu kami harus selalu bersyukur Tuhan dan tidak melihat apa yang menjadi kekurangan kami, tetapi mampu kami menyadari bahwa Tuhan menciptakan kami dengan begitu istimewa dan kami mampu mempermuliakan di dalam setiap kelebihan yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati seluruh pendengar sabda pagi hari ini Bapa. Di tengah-tengah kehidupan kami, tetap Tuhan memberikan kesehatan. Tuhan tetap memberkati setiap pekerjaan kami, berkati keluarga kami dan anak-anak kami. Dan Tuhan menjauhkan kami dari segala mara bahaya Bapa. Ini doa kami Bapa, ini kerinduan kami. Ampunkan segala dosa pernah kami, sebab kami datang di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan memberkati firman-Nya dan Tuhan memberkati seluruh pendengar sabda pagi.